Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Baqiyah TV di penjuru dunia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman berakidah. Semoga salawat salam sampai juga untuk kita bersama. Tema kali ini adalah orang-orang yang rugi di hari fitri. Kalau ditanya manusia, yang kaya ditanya, pejabat ditanya, konglomerat ditanya, orang melarat ditanya, apakah mau rugi apa untung? Pasti jawabannya ingin untung. Kenapa? Karena keuntungan identik dengan kenikmatan. Tetapi kerugian adalah identik dengan kemiskinan, identik dengan kesedihan, identik dengan sesuatu yang sangat tidak mengenakan buat kita. Siapa saja manusia-manusia yang sangat rugi di saat Idul Fitri? Pertama adalah manusia yang belum sadar dia melakukan sholat yang 5 waktu. Sebab kenapa? Kalau kita lihat bersama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati ailahil amdu as-salat. Yang pertama kali akan dihitung, yang pertama kali akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salatnya seorang hamba itu. Apabila hamba itu salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tapi ketika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Rugi manusia mengaku muslim, dia tidak pernah salat. Rugi dia mengaku seorang mukmin, ditanya mukmin iya, ditanya muslim iya, di KTP juga iya. Ketika assalamualaikum orang dia jawab waalaikumsalam. Tetapi kenapa alangkah rugi dia ketika belum sadar melakukan sholat yang 5 waktu? Sebab kenapa? Yang membedakan muslim dengan non-muslim, yang membedakan mukmin dengan non-mukmin adalah as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufr as-shalah, ay at-tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan seorang manusia muslim dengan non-muslim, seorang manusia mukmin dengan non-mukmin, juga manusia yang membedakan itu tiada lain adalah ketika dia tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mestinya orang-orang yang di hari raya Idul Fitri, yang tadinya sholat nggak pernah, yang tadinya ogah untuk melaksanakan sholat, dengan adanya Idul Fitri, mestinya dia nyadar kapan lagi dan kapan lagi dia melaksanakan, bahkan mendirikan, menegakkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia yang rudi, manusia yang tidak senang
di hari Id yang penuh kebahagiaan, ketika manusia kakinya tidak pernah menginjak masjid, kakinya tidak pernah menginjak musola. Kita lihat saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadis Ummu Maktum. Di dalam riwayat itu dijelaskan, tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Ummu Maktum datang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah Muhammad, bolehkah saya tidak sholat di masjid? Kenapa? Karena saya buta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Hal tasmu'ida ya Ummu Maktum?" Wahai Ummu Maktum, apakah engkau masih mendengar yang namanya azan di masjid? Apakah engkau masih mendengar azan di mushola? Ummu Maktum menjawab, "Ya Rasul, saya masih mendengar, kuping saya dengan azan. Saya mendengar dengan yang namanya qomat, walaupun mata saya buta, tapi kuping saya masih jelas mendengar." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau masih mendengar, wajib datang hukumnya untuk sholat di masjid, untuk sholat di masjid." Bu, ya, mau tanya nih, ibu punya suami sholat apa kagak? Sholat. Sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Ibu bilang, suami saya sholatnya di rumah. Maka besok kalau ada seorang suami sholatnya di rumah, bu bilang sama suaminya, "Pak, sholatnya di masjid, jangan sholat di rumah. Kalau abang, kalau papa, kalau bapak masih sholat aja di rumah kita hari ini, maka ibu silakan kasih mukena buat sang suaminya." Insya Allah. Berani bu? Berani bu? Seorang wanita soleh dia mengatakan, "Saya berani memberikan kepada suami saya kata-kata semacam itu. Bapak sholatnya di masjid, jangan sholat di rumah." Sebab kenapa? Hebatnya seorang Ummu Maktum yang matanya buta, ternyata beliau mendengar azan, tetap hukumnya dia disebutkan kata Rasulullah harus sholat di masjid. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, orang-orang yang rugi, orang yang sedih di hari Idul Fitri, tiada lain adalah manusia-manusia yang memperhatikan pakaian, manusia-manusia memperhatikan belanja. Sebuah ilustrasi, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, umat muslim dari masjid pindah ke mall. Di akhir bulan suci Ramadan biasanya mereka pindah ke terminal, pindah ke bandara, pindah ke pasar-pasar. Yang dipikirkan mereka bukan bagaimana saya mampu ibadah dengan sempurna, bagaimana saya mampu ibadah dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dipikirin di benak hati mereka, bagaimana pakaian saya bagus, celana saya baru, baju saya baru, sepatu saya baru, mobil saya baru, rumah saya baru. Itu bukan dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Kalau manusia di benaknya berpikiran semacam itu, dalam tanda kutip ada penilaian diri, hedonisme, cenderung terhadap keduniaan, berarti dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syair mengatakan, yang sangat-sangat populer, yang sangat-sangat terkenal, ternyata laisal id, bukanlah disebutkan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Liman labisal jadi, orang-orang yang
memakai pakaian baru. Walakinnal id, sesungguhnya yang disebut id adalah liman ta'atuhu tazid, orang-orang yang ketaatan, ketakwaan, ibadah, iman sama Allah semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya manusia mampu merenung dirinya, mampu manusia menjadi jiwa sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan muncul masuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam Musnad Ahmadnya dijelaskan, innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantuhu qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayaumin waladathu ummuhu, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mewajibkan puasa bulan Ramadan dan mensunnahkan untuk qiyamul lail, tarawihnya. Maka barang siapa manusia yang mendirikan tarawih, ibadah di hadapan Allah di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka dia akan keluar dari dosa-dosa kita seperti baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Semoga jamaah Al-Baqiyah TV di seluruh tanah air kita termasuk orang-orang yang mampu seperti bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bukan ngajarin terbang sama burung, bukan ngajarin berenang sama itik, tetapi kita sama-sama untuk belajar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar dari Allah dan keliru dari kebodohan saya pribadi. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.